Shalom bagi kita semuanya. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Nurlaini Wauma. Saya adalah wakil dari Ketua PKF, dan di dalam legalitas PKF saya adalah Ketua Pembina, dan saya juga menggembalakan di Salvation and Faith Ministry di Generation Worship Church. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Harvest Academy yang memberi kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk membawakan renungan bagi kita semuanya. Dan saya berdoa Bapak Ibu diberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan kepada kita semuanya. Perikopnya, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya percaya bukan kali pertama kita mendengarkannya. Tetapi saya percaya bahwa setiap kali pemberitaan firman Tuhan selalu ada pesan Tuhan di dalamnya. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang perikopnya garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dia berkata, kamu adalah garam dunia. Di sana dia menulis tegas, saudara, kamu adalah garam dunia. Pada awal rencana Tuhan bagi manusia, yang menciptakan manusia itu menjadi partner kerjanya Allah. Dia mau manusia itu bekerja bersama dengan Tuhan. Ketika ia menciptakan manusia, pada mulanya dia punya rencana yang besar. Dia mengatakan kepada Adam dan Hawa, mari beranak cuculah dan penuhilah bumi dan usahakanlah itu. Tetapi oleh karena dosa membuat akhirnya manusia itu jauh daripada Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia mendatangkan Yesus ke dalam dunia untuk menebus kita, sehingga kita diperdamaikan dan kembali mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah, kita menjadi partner kerjanya Allah. Dan di pasal ini, di kitab Matius ini, bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Dia memberitahu kepada semua orang, kepada pengikutnya, kamu adalah garam dunia. Garam, saudara, kalau di dalam bacaan kita pagi hari ini dia berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, garam itu banyak fungsinya, saudara. Yang utama adalah garam itu memberi rasa, penyedap rasa. Sepintar apapun orang memasaknya, sebanyak apapun bumbunya, kalau tanpa garam, makanan itu akan terasa hambar. Dan kita dikatakan di firman Tuhan ini, kamu adalah garam dunia. Dia mau hidup kita menjadi dampak dimanapun. Dia menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya membawa dampak yang baik, membawa rasa yang sedap dimanapun kita berada, saudara. Fungsi garam yang kedua adalah pengawet makanan, mengabaikan rasa busuk, saudara. Kalau ada makanan, kalau
Salah satu contoh kalau di kami, daging itu kalau mau diasinkan ditaruh garam supaya jangan busuk. Itu pengawet, saudara. Dia menghendaki kita sebagai umat Tuhan, di mana kita berada, kita menjadi orang-orang yang membuat keadaan sangat baik, saudara, bukan menjadi pembawa kerusuhan. Jadi firman Tuhan, dia tidak memberi kita usulan, saudara, tetapi dia mengatakan kamu adalah garam dunia. Berarti suka tidak suka, kita ini harus menjadi garam dimanapun Tuhan memanggil kita. Dan firman Tuhan yang lain, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, orang-orang akan mengikut kita ketika hidup kita menjadi berkat. Ketika hidup kita bisa menjadi contoh, ketika hidup kita menjadi teladan, saudara. Kalau dalam keterbatasan kita banyak orang menjadikan alasan, aku kurang ini, aku kurang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, di kitab Yohanes 16 dia berkata, roh kebenaran itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenarannya. Maka tidak ada kata kita manusia, orang Kristen ini lemah, saudara. Tetapi roh yang memberi kita kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Sehingga kemana kita pergi, kita membawa nama Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi garam, kita menjadi pembawa damai di mana kita berada. Amin, Bapak Ibu. Dan tidak ada alasan, sekali lagi tidak ada alasan bagi kita mengatakan, aku tak mampu, aku lemah, aku kekurangan ini, kekurangan itu. Supaya kita kehilangan kekurangan ini dan kekurangan itu, saudara. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Akademi Harvest pagi hari ini sangat-sangat memberkati dan menginspirasi. Karena di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan yang setia berdoa dan melayani jiwa-jiwa. Dan pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi garam. Kalau kita mau di dalam diri kita segala kelemahan itu ditaklukkan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, sehingga roh kebenaran akan memimpin kita dalam kebenaran, sehingga hidup kita benar-benar menjadi kesaksian, menjadi garam, menjadi teladan, menjadi orang-orang yang dilihat, menjadi surat Kristus, di mana kehidupan kita dilihat orang dan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagian yang kedua, saudara, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita telah diselamatkan, bukan lagi kita melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita telah diselamatkan, maka kita ini adalah orang-orang yang akan berjuang melakukan kebenaran setiap hari, setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita. Maka firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Lewat hidup kita, kita membawa terang kepada dunia ini. Kepada orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, kita akan menyampaikan kabar yang baik. Kita memberitakan mereka keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak perlu kita membawa merek gereja kita. Kita nggak perlu membawa merek Yesus Kristus dalam hidup kita. Tetapi lewat sikap dan perbuatan kita, sikap hidup kita yang membawa terang kepada orang lain, membawa dampak kepada orang lain, dunia akan membaca, oh orang ini berbeda, karena mereka ada di dalamnya kehidupan Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan perhatikan saudara, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Saudaraku, terang yang dia maksud jelas di firman Tuhan berkata bahwa supaya terang yang ada dalam kita itu dilihat orang lewat perbuatan baik kita yang kita kerjakan, yang kita perbuat di tengah-tengah masyarakat, di tengah jemaat, di tengah semua orang. Mau orang Kristen, mau orang yang tidak Kristen, saudara. Kita sebagai pelaku kebenaran, sebagai pelaku firman, kita wajib melakukan tugas kita. Senang tidak senang, suka tidak suka, kita adalah terang dimanapun kita berada. Tuhan akan menuntun kita supaya kita menjadi pelaku kebenaran. Dan sehingga lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada satu hal yang lain yang membahagiakan Tuhan selain daripada ketika kita ini terus menjadi teladan, ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Pesan Paulus kepada anaknya Timotius dan Titus, jadikanlah dirimu suatu teladan. Jadilah teladan. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada banyak orang yang mengintai-ngintai kehidupan kita. Sering sekali kalau orang dunia melakukan kesalahan nggak diintai orang. Tetapi kalau kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan, oh dikatain saudara, dia anak Tuhan tapi dia melakukan hal yang tidak berkenan. Mengapa saudara? Kita ini adalah terang yang tidak bisa ditutupi saudara. Terang yang membawa terang dimanapun kita berada. Nggak ada pilihan saudara, dan kita nggak ada ditawar bahwa firman Tuhan memberitahu kita adalah garam, kita adalah terang. Ya, saya mau katakan kepada kita sekali lagi pagi hari ini, kamu adalah garam dunia. Garam membawa rasa sedap, garam membawa pengawet, memberi kesembuhan saudara. Kita hadir menyembuhkan hati orang-orang yang patah hati. Kita hadir menjadi orang-orang yang bisa mendengar keluhan mereka yang sedang putus asa. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Tuhan mau hidup kita menjadi terang. Dimanapun kita berada, Tuhan menghendaki tugas mulia itu selalu tersampaikan. Kita menjadikan semua orang murid Kristus lewat kehidupan kita, lewat sikap kita. Tanpa kita sadari ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita melakukan kasih seperti kasih Yesus, orang-orang otomatis akan melihat perbedaan dalam hidup kita. Dan gak usah capek kita memberitahu dia percaya Yesus saudara. Ketika dia melihat hidup kita, dia akan penasaran. Mengapa? Dan disitulah kita akan mengatakan bahwa karena Yesus ada dalam hatiku. Kalau mauku, aku tidak akan mau. Tetapi karena Yesus di dalamku, aku mau mengerjakannya. Amin Bapak Ibu. Pada keadaan saat ini, dunia sedang goncang dengan wabah pandemi yang sedang merajalela di seluruh dunia. Banyak orang yang sedang putus asa, banyak orang yang depresi, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan di sini letaknya kehidupan orang Kristen itu harus bisa menjadi berkat. Di sini anak-anak Tuhan harus bisa tampil sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Mampu kita hadir di tengah-tengah mereka, meskipun mereka tidak serumpun dengan kita. Kita hadir menyentuh mereka dengan kasih Yesus. Kita menjadi hadir di tengah-tengah mereka, menjadi pendengar keluh kesah mereka. Mungkin kita tidak banyak menyampaikan firman dengan mereka, tetapi ketika kita menyentuh mereka, kita mendoakan mereka. Ada jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan di sana. Saya mau katakan pandemi ini bagi orang-orang yang tidak percaya adalah suatu malapetaka. Tapi bagi anak-anak Tuhan adalah masa penuaian jiwa. Masa kita membawa orang kepada Tuhan. Masa kita berjuang memberitahu bahwa tahun rahmat Tuhan akan segera datang. Mari bertobatlah dan jadikanlah hidupmu sebagai berkat, menjadi garam dan terang dunia. Jadikanlah hidupmu berguna bagi kerajaan Allah. Jadikan hidupmu menjadi bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita dan merema dalam hidup kita. Tuhan dalam mulanya rencananya untuk manusia adalah menjadi partner kerjanya Allah. Tetapi sekali lagi karena dosa memisahkan kita dari kasih Allah, dan oleh karena besarnya kasih Tuhan bagi saya dan saudara, maka Ia telah datang ke dunia menebus kita dan menjadikan kita kembali partner kerjanya Allah. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang yang mengikut Tuhan, Tuhan menghendaki ketika kita mengaku kita anak-anak Tuhan, Dia mau kita menjadi partner kerjanya, menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia ini. Dia mau kita menjadi garam dan terang dunia. Dia mau kita menjadi saluran berkat dimanapun kita dipanggilnya. Menurut tentunya Tuhan tahu kapasitas kemampuan kita, di mana kita berada. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus terus mengajar kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.